Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, baik anak-anak, hari ini kita pembelajaran sains melanjutkan minggu lalu sudah belajar tentang evaporation and condensation. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya tentang what is the water cycle. Apa itu siklus air? Nah, siklus air ini masih ada hubungannya dengan evaporation and condensation yang kita pelajari kemarin. Ya, silakan simak gambar berikut ini. Gambar ini kalian juga bisa lihat di buku halaman 22 dan 23. This picture shows the water cycle. Gambar ini menunjukkan siklus air. Apa sih maksudnya siklus air? The water cycle is one of nature cycle. Siklus air itu adalah salah satu bentuk siklus yang alami terjadi. It is the continuous movement of water from the earth's surface to the air and back to the earth's surface. Jadi, siklus air itu adalah perpindahan atau pergerakan yang secara berulang-ulang dari air yang ada di permukaan bumi itu akan ke langit dan kembali lagi ke bumi. Maksudnya gimana sih? Ada gambaran? Nah, ini ada gambar water cycle. Seperti kita tahu, di bumi kita itu permukaannya ada airnya ya. Contohnya di laut, nih di sebelah kiri. Contoh lagi air di sungai, air di danau. Bisa jadi air yang ada di atas daratan ya. Nah, di situ mengandung banyak air. Nah, air-air tersebut terkena sinar matahari akan evaporasi. Ingat ya, kemarin air yang ada di bumi ini terkena sinar matahari atau terkena panas akan terjadi evaporation, penguapan. Nah, air yang di bawah itu akan menguap menjadi uap air ke atas ya. Nah, uap air tersebut akan terkena dingin dari lingkungan di atas. Nah, itu akan terjadi condensation atau kondensasi. Uap airnya itu mendingin. Nah, uap air yang mendingin tersebut akan membentuk awan yang ada di atas bumi kita ini. Awan-awannya itu mengumpul menjadi satu yang mengandung air di dalamnya. Kalau airnya sudah banyak, sudah mengumpul jadi satu, itu akan mendung. Awannya akan mendung dan akhirnya terbentuklah hujan. Jadi, yang awalnya air di ini permukaan bumi naik ke atas. Naik ke atasnya itu uap air, terus terjadilah kondensasi. Terbentuklah awan, awannya sudah jenuh, sudah mendung. Nah, dari awan mendung tersebut akan keluar air lagi yang membasahi bumi. Nah, bentuknya bisa juga hujan atau bisa juga salju. Ya, ini gambaran water cycle secara simpelnya. Nah, selanjutnya nih di sini. The water cycle is driven by heat energy from the sun. Jadi, siklus air itu dikarenakan adanya panas matahari. When water on land and in seas, ocean, rivers, and lakes gain heat from the sun, ketika air yang ada di bumi kita, misal di tanah, di laut, di pantai, di mana lagi di sungai atau di danau itu mendapatkan panas dari sinar matahari, it evaporates and change into water vapor. Air-air tersebut akan evaporasi, akan menguap dan berubah menjadi uap air. Plants and animals give off water vapor too. Tumbuhan maupun hewan yang ada di bumi kita juga bisa mengeluarkan uap air. Nah, ini contohnya ya. Ini air yang berasal dari tanah dan air yang berasal dari laut. Itu terevaporasi. Nah, selanjutnya, ini juga hewan atau tumbuhan pun juga bisa ada mengandung air yang bisa menguap. Nah, di sini. Nah, the water vapor rise in the air.
Nah, yang tadinya air evaporasi menguap menjadi uap air. Uap airnya itu naik ke atas, higher up in the air where it is cooler. Nah, kalau sudah ke atas, naik ke atas itu akan mendingin di sana. Nah, the water vapor loses heat and cools down. Karena panasnya itu turun, hilang. Nah, this causes the water vapor to condense and form tiny water droplet. Karena kondensasi itu, nah terbentuklah titik-titik kecil air. Nah, kemarin sudah dipelajari ya. Perubahan dari uap air menjadi titik-titik air itu namanya kondensasi. Nah, kondensasi dari air ini mengumpul jadi satu, itu akan menjadi awan. Nah, awan-awan ini mengandung air. As more water vapor condense, the tiny water droplet in cloud form bigger droplet and fall to the earth's surface as rain. Nah, karena airnya itu makin banyak ya di atas terkondensasi, nah akan terjadi hujan. Nah, karena di sana di atas langit itu banyak awan yang mengandung air, lama kelamaan akan turun juga ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, tapi kalau nanti turunnya ketika suhunya itu sangat rendah, itu akan terbentuk snow atau salju. Jadi bentuknya bisa rain, bisa snow. The water that falls is returned to the land, seas, ocean, rivers, and lake. Jadi air yang jatuh itu akan kembali lagi ke bumi. Bisa juga kembali lagi ke lautnya, bisa ke sungai dan ke danau. Nah, kalau snow itu akan melting atau akan meleleh lagi ke air, ya menjadi air lagi kalau di bawah atau permukaan buminya itu nanti suhunya tinggi atau panas. Begitu. Nah, ini adalah siklus air. Oke. Why is the water cycle important? Mengapa sih siklus air itu sangat important, sangat penting? Nah, menurut kalian penting banget nggak? The water cycle provide living thing with a constant supply of fresh water. Jadi, siklus air ini itu menyediakan makhluk hidup berupa air yang berulang kali ya. Airnya itu ada terus karena makhluk hidup kan membutuhkan air. Nah, it makes sure that water does not run out on the earth. Jadi karena adanya siklus air ini, air di bumi itu tidak akan habis karena berulang-ulang. Yang tadinya di atas tanah naik terus turun lagi, dari atas tanah naik turun lagi, sehingga airnya itu selalu ada. Without the water cycle, living thing would not have enough fresh water to survive. Jadi tanpa adanya siklus air ini, makhluk hidup nanti tidak kekurangan air. Bagaimana kalau misalkan air di bumi ini sudah tidak ada lagi? Nah, bagaimana living thing akan hidup ya kan? Ini contohnya manusia seperti kita membutuhkan minum, tanaman juga membutuhkan air. Nah, air-air yang di bawah ini nanti akan evaporasi lagi ke atas, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seperti itu seterusnya. Oke, di sini ada exercise-nya. Kalian bisa buka halaman 29. Kita kerjakan bersama-sama ya. Number 1, identify the source of heat that drive the water cycle. Kira-kira sumber panas dari siklus air itu apa tadi? Sumber panasnya. Ya, betul. Dari sun ya, sumber panasnya itu dari matahari. Nomor 2, is it true that rain falls when cloud condense? Apakah betul hujan itu jatuh karena awan itu terkondensasi? Betul nggak? Iya, yes, it is true. Jadi hujan itu turun karena adanya kondensasi uap air yang membentuk awan. Oke, number 3, fill in the blank. Ini bagian yang kosong dari A, B, C, D diisi ya. Mulai dari yang A dulu. Bla 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 of water from seas and ocean.
Ini proses apa? Dari air di laut, air laut ini kira-kira itu prosesnya apa dari bawah? Oke, proses evaporasi ya. Evaporasi dari air dari laut. Terus juga yang B, bla 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 of water from land. Sama, evaporasi dari air yang ada di tanah. Nah, terus ke yang C, bla 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 of water vapor to form cloud. Uap air itu membentuk awan. Itu prosesnya apa di sini? Oke, condensation. Jadi yang pertama A, B itu evaporation dari air. Yang B itu evaporation dari air yang ada di tanah. Terus ke atas ya menguap, kondensasi. Uap airnya itu nanti berubah menjadi awan. Nah, awan tersebut akhirnya yang D, falling off apa? Ya, akan turun hujan atau snow. Bisa jadi hujan, bisa jadi salju to the surface of the earth. Nah, ini siklus air. Bisa dipahami ya. Yang pertama itu evaporasi dari air-air yang ada di bumi, lalu naik, uap air tersebut akan terjadi kondensasi, uap airnya berubah menjadi awan. Awan itu mengandung banyak air yang akhirnya akan turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan ataupun dalam bentuk salju. Oke, untuk pembelajaran sains hari ini cukup sekian tentang water cycle. Nanti Ustazah akan bagikan lagi link video untuk lebih memahami lagi tentang water cycle. Nanti akan ada animasinya ya, biar kalian bisa lebih paham. Untuk tugasnya nanti Ustazah share juga di grup dan kalian kerjakan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.